kepala orang tuh gitu ditekan. Ya, aing pernah tuh mimpi buruk sampai ngahiung telinga, sakit pisan ngahiungnya teh kan. Pek teh maneh sare di sisian tukang putunya. Gunting Urang batagor boga tuh gunting kain aja. beda. Edek tuh orang aya dek dibawakeun teu. Oh, Sok. dagoan kurang. Kalem Asli ya. aing dagoan. Gimik panjang si anjing. Siapa selalu niat men gimmick goblok emang dasar. Gimik rek naon sih ya? Itu sih. Geus nangtung posisi sih teh. Nah, kan anjing. Awas, sompral. Bagi mic anjing. Halo sobat Sompral, selamat mendengarkan kembali podcast Sompral. Gila. Pasti eta titik kabogohna aing yakin anjing. Lain ti budak magang di kantor orang. Anjing. Di beres. Sebel pisan Bantal ningali. gambar aing. Jadi mana kalau pakai Emang aing mah kesel kudang sare ngali aing. nyium diri sendiri. Anjing si Farhan tanpa gimik. Tanpa gimik. Enggak ada yang bisa digimikin. Sepi aku teh di rumah teh. Orangnya juga enggak ada apa-apa sih. Ente ada tema geus background-nya geus gimmick. Background-nya geus gimmick. Iya, sahabat Sompral. Kita teh kan ini emang lagi jauh-jauhan gara-gara biasa yang masalah kayak gini mas siapa yang mulai? Tuh, Tantra Ahmad. Tinggali tiba-tiba malam Sabtu ngechat. Hari ini bisa ngetek nggak? Aneh pisan. Sabtu. Malam Sabtu. Oh iya malam Sabtu. Nah, lihat si ATT sekarang hotel di Tegal. Backgroundnya seperti di WC. Jauh-jauh di Tegal. WC-nya ini di kamar mandi. Tuh. WC-na ya ASEAN halus Tapi Chan, eta hotel di Tegal pengharum ruanganna ieu Mustofa teh. Emang kentang Mustofa di Tegal gitu. Emang kentang Mustofa di Tegal gitu. Kan di warteg loba ya. Di warteg loba. Iya bener. Aduh, otak aing gak nyampe sana maaf Orang punya rekomendasi makanan khas Tegal yang harus wajib dicoba kalau sobat Sompral lagi di Tegal. Apa? Atau sobat Sompral ada orang Tegal kayaknya harus ngerekomendasiin tempat ini sih. Apa itu teh? Apa tuh? Warteg. Sok aneh teh ya si ATT ke Tegal rek syuting warung Tegal. Ngaranna tapi anggernya. Karena warteg orang aya konten angger di TikTok. Aneh emang. Aneh. Kan orang tuh tadi udah googling apa aja makanan khas di Tegal kan. Nyari terus muter alun-alun. Kasih warteg Tegal. Alun-alun Tegal. Nah, warteg nanti di Tegal eta menarik cik urang mencoba warteg di Tegal beneran gitu. Di tengah alun-alun Tegal. Kita di tengah alun-alun di area alun-alun. Tapi di alun-alun diagungkan. Di alun-alun Tegal aya pocong. Tapi alun-alunnya lebih halus daripada alun-alun Bandung sih ya. Aya pocong. Kan di alun-alun Bandung aya pocong. Kuntilanak. Di dieu mah ngan aya badut, Tom and Jerry, Masya and the Bear. Tapi jualan warteg kabeh. Itulah anjing. Tapi nawaran fotona badutna kumaha foto dulu Mas, foto dulu. Gitu tuh. Ngamen. Apa minta uang. Ngemis. Oh. Ya ngerabu. Enggak Nyenen ngemis nyuing. Ngemis. Nah kemarin tuh teh tas tuh nge-DM karena banyak pertanyaan keluar dari kita. Betul. Yang tak terjawab mengenai apa rokoknya, kenapa si teh tas itu jalan ke bawah terus diem terus balik lagi, terus masalah gunting yang kita ributkan ya kan, si teh tas tuh ngejawab di DM. Apa tuh? Jadi pertama dari DM-nya dulu ya. Halo mamang, ini Tas. Hatur nuhun udah bacain pengalaman aku ya. Aku jawab pertanyaan di sini aja. 1. Udutnya teh Tas ini magnum hideung. Respect. Si Cakil lu ngejudge ya. Orang nge-respect karena setiap aing teu boga duit, aing belina eta kan. Aya nama di goceng 2 hargana. Kan goceng 2 eta. Goceng 2 coy na hargana. Aing batuk eta. Tiap ngerokok eta hayang tah. Teu kuat ceknya yang geus kituan. Oh, udah disikat. Respect kasih teh Tas.
lamun keur flu keur batuk rokona eta. Terus kedua, posisi kun bob atau kunti berambut bob yang nyelip itu, jadi bayangin temboknya itu ngebentuk L. Ibaratnya si mesin cuci adanya di tembok yang garis gini nih, Ya. huruf L. Mesin cucinya di yang garis ini. Hmm. Nah, si pintu kamar mandi di tembok yang garisnya vertikal. Jadi Hmm. Pintu kamar mandi ngebukanya ke dalam kamar mandi, tuh kan ke dalam. dan si mesin cucinya ada di luar kamar mandi. Hmm. Ada gap di sudut tembok ketemu yang emang muat satu orang. Oke. Nah, si Kun Bob teh berdiri di situ. Orang Nah. tua akhirnya menetap di Cipaku sama ART yang KBP akhirnya dikontrakin. Kalau aku mah udah keluar ngekos di selatan. Insya Allah kalau main ke rumah ortu aku fotoin ya. Siap teh Siap, tas. atur nuhun. Atur nuhun. Katanya di Bandung Selatan kan. Iya. Jakarta Selatan bisa, Cianjur Selatan Bekasi. bisa. Bekasi Selatan bisa. Bekasi Selatan bisa. Next, pertanyaan ketiga, jawaban ketiga adalah jurik gantung. Gunting. Gantung gunting. Jurik gunting. Jadi, balkon aku nongkrong itu balkon belakang. Ada satu lagi balkon yang menghadap depan ke jalan. Yang ini kalau orang jalan ke depan rumah emang paling kelihatan balkonnya. Guntingnya gunting kain yang gede. Gunting kainnya emang banyak di rumah, soalnya mama dulu punya butik. Kayak terbang keluar dari pintu balkon itu. Kurang tahu. Gunting Batagor. Gunting Ah, Batagor. Gunting Batagor. Batagor. Gunting Urang Batagor boga. tuh gunting kain aja. Beda. Edek tuh orang, ya dek dibawakan tuh. Oh, Sok. dagoan kurang. Kalem ya. Aing dagoan. Gimik panjang si anjing. Siapa selalu niat men gimmick goblok emang dasar lu. Mana cik? Eta. Bener eta, Bener. eta gunting Batagor eta. Nah, tuh kalem mun gunting batagor mah. Nu iya. Lain. Tapi si Mang mah emang make nu eta sih. Gunting Si Batagor Mang kenal besi. iya. Teu Gunting Batagor teh besi. sebenarnya Iya. tergantung nu jualanna. Eueuh nu benar nu salah. Tergantung penjual, tapi bedanya Iya Tapi kayak mana iya kepanjangan, kayak bisa anjing. jadi itu. Mang Kan gunting nunggunya eueuh anjing make leungeun geuleuh anjing. kan soalnya Nunggulan dulu suka jahit kan Iya. sama. Jadi ada tuh. Oh iya benar. Dia ujungnya tajam gitu. Iya runcing. iya. Oh kayak gitu berarti yang terbang tuh ya. Nah, masalahnya pertanyaannya si Testas lagi ya. Pertanyaannya, guntingnya itu terbang tuh sambil buka tutup atau terbang aja mengapung. Nah, coba ingat. Nah, kayak gitu. Atau cuma lu biasa aja gitu. Nah, gitu pertanyaannya itu sekarang. Bisa juga gini terbang ya. Ya pokoknya cara terbangnya gimana aja. Itu tadi masalah gunting, Kil. Yang terakhir, Kil. Lanjut Kill. Next. Lu batu gimmick. Kenapa aku nggak ngapa-ngapain, cuma diem dan balik lagi ke atas? Aku tuh punya respon nge-freeze kalau panik. Di samping jadi nggak bisa ngomong, aku juga nggak mau ART dan anak-anaknya jadi heboh dan ketakutan. Dan takut juga kalau diceritain langsung setelah mengalami bisisi Kun Bob nempel ke aku. Menenangkan diri, mencoba membuat logik dari kejadian sebelumnya. Balik lagi ke atas pas udah nggak panik buat tidur, soalnya kamar kosong di lantai 3 semua. Tapi besok siangnya aku cerita sih ke si ART-nya. Soalnya katanya kalau siang mah nggak takut. Terus banyak sih pengalaman di rumah si Paku ini. Tapi yang ditampakin sosok tuh si Kun Bob ini. Sama pocong keket yang lewat mimpi itu. Sisanya kayak poltergeist gitu aja banyaknya. Hatur nuhun sekali lagi mamang-mamang. Next lewat email aku mau menceritakan pengalaman-pengalaman aku yang jadi sensitif gara-gara belajar tarot. Nah, ini di episode kali ini kita bakalan bacain satu cerita dari Teh Tiara yang ternyata pengalamannya itu mengenai adiknya lagi. Kan dulu pernah ada cerita dari Teh Tiara ini adiknya di Ganggu santet. Santet Tea yang asalnya mau Jadi ke bapaknya. Ya, asalnya mau ke bapaknya akhirnya kena adiknya. Dan ternyata itu tuh berlanjut ceritanya. Nah, ini lanjutan ceritanya. Sosok pelindung cerita Teh Tiara Brilian. Hai Min, udah lama nggak kirim cerita. Terakhir ngirim tentang kuntilanak tangan panjang. Sebenarnya setelah podcast itu naik, si Tante Kun itu makin menjadi-jadi.
Dia kegirangan aku ceritain. Malah minta aku ceritain yang lain-lain lagi tentang dia. Padahal dia di roasting abis-abisan, tapi malah seneng. Gak ngerti emang sama jalan pikiran setan. Tapi kali ini bukan mau cerita tentang si Tante Kun itu. Di TikTok sama YouTube sempet trending soal perempuan yang namanya Anggi Nabila. Yang ceritanya dia disukai sama jin, sering digangguin, kadang si jinnya pun suka balesin chat lewat WhatsApp. Aku punya cerita yang mirip gitu, soal adikku si B, yang pernah aku ceritain yang dia sempat kena santet. Cerita Kak Anggi ini ada sedikit mirip sama cerita adik aku ini ya. Tapi makin lama makin aneh, Min. Pernah suatu hari, aku dapat SMS dari dia tengah malam. Karena zaman dulu masih musim SMS ya. Ini tuh SMS-nya kata-kata makian buat aku. Posisi waktu itu emang aku sama dia lagi berantem. Aku kaget lah, langsung aku samperin dia ke kamarnya. Aku gedor-gedor pintu kamarnya sampai orang tua aku ikut bangun. Aku kasih lihat lah SMS dia yang isinya berbagai umpatan dan makian. Akhirnya orang tua aku pun ikut gedor pintu kamarnya. Gak lama pintunya dibuka. Dan dia kelihatan banget baru bangun tidur. Aku yang gak terima dimaki-maki langsung nyolot lah, nanyain maksudnya apa maki-maki aku dengan kata-kata kasar. Dia cuma bengong. Dia bilang kalau dia gak ngerasa udah kirim SMS ke aku. Pas aku tanya, mana HP kamu? Dia tunjuk di atas lemari karena lagi dicas. Dan HP dalam kondisi mati. Aku tetap gak terima dan nganggap dia cuma acting. Tapi akhirnya dilerai dan diakurin lagi sama orang tua. Saling maaf-maafan malam itu juga. Kejadian lainnya juga sama soal SMS. Dia dipanggil sama pihak sekolah karena dia udah kirim SMS berisi kata-kata kasar kepada salah seorang gurunya. Adik aku sampai kena skorsing karena dianggap berlaku tidak sopan. Sedangkan menurut adik aku, dia benar-benar gak ngirim pesan apapun karena dia gak ada pulsa waktu itu. Ada juga kejadian di mana dia balik lagi dibully di sekolahnya karena dianggap aneh. Katanya, ada salah seorang teman yang nanyain tugas via telepon. Dan katanya, adik aku itu angkat telepon itu tapi gak ngomong apa-apa. Cuma ketawa-ketawa aja. Selain itu juga, di sekolah, dia katanya tingkahnya aneh. Kadang, dia kelihatan ada di kelas, tapi pas temennya ke kantin, dia ada di kantin juga, lagi jajan. Terus, pernah dia ditegur sama gurunya karena katanya, dia dipanggil-panggil bukannya menjawab dan samperin gurunya, malah melotot dan ngata-ngatain gurunya sambil pergi menjauh. Merinding. Sarwaya yang merinding. Di rumah juga sama. Kita kadang lihat dia ada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Aku ngeliat dia ada di kamarnya. Tapi, Mamah bilang dia ada di dapur bantuin Mamah masak. Masalahnya, dua-duanya itu nyaut dan ngomong. Aku pas lihat dia di kamar, aku tanya Mamah di mana. Dia jawab Mamah di dapur masak. Dan pas ke dapur, emang bener, dia ada di dapur lagi bantu Mamah masak. Awal mulanya kita pikir mungkin hantu di rumah. Karena emang kan rumah ini berhantu dan belum ada proses ruqyah pada waktu itu. Bertahun-tahun kejadian, kayak gitu berulang. Sampai dia lulus SMA dan mulai kerja. Di tempat kerja juga, teman kerjanya sering nemuin dia ada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Salah satunya, teman yang satu lihat dia ada lagi di kitchen, lagi bantu masak. Tapi teman yang satu lagi, lihat dia lagi serving makanan ke pelanggan. Terus urusan percintaan dia pun gak mulus. Selalu diputusin. Karena katanya dia selingkuh. Padahal, jangankan selingkuh. Kenalan sama cowok aja dia malunya luar biasa. Gimana bisa selingkuh? 3 kali dia diputusin sama orang yang berbeda-beda dengan alasan dia selingkuh. Katanya pas si cowoknya telepon, yang angkat bukan adik aku, tapi cowok lain. Ya sekarang gimana nggak mikir dia selingkuh? Kalau cowoknya telepon malam-malam, terus yang angkatnya cowok. Pasti mikirnya dia ngapain sama cowok lain malam-malam. Nah, kejadian ini tuh terus berlangsung. Padahal rumah udah diruqyah. Jadi, akhirnya kita simpulkan bahwa ini bukan karena jin penunggu rumah kita. Tapi kayaknya ada jin yang nempel sama dia. Mengingat dulu si ibu yang ngobatin dia pernah bilang kalau aura dia adalah aura yang mudah ketempelan.
Sampai akhirnya kita mutusin pergi ke Pak Ustadz kenalan papa buat konsultasi soal adik aku ini. Dia harus mengalami bully dari SMA sampai kerja, jodoh pun susah. Singkat cerita, ketemulah sama Pak Ustadz tersebut. Pak Ustadz tersebut ngajak keluarga kita ngaji bersama. Terus terakhirnya dia dikasih air untuk diminum dan dimandikan sisanya. Pak Ustadz bilang, kalau dulu cara kita lepas dari santet itu salah. Jadi si ibu itu melepaskan santet di badan adik aku dengan menempelkan jin lain ke badan adik aku. Jin ini ditugaskan oleh si ibu untuk menjaga adik aku dari orang-orang yang berniat jahat, baik nyata ataupun tidak. Selama ini dia ada dalam pengawasan si ibu, tapi karena si ibu udah meninggal, jin ini jadi lepas kendali. Dia jadinya ingin memiliki adik aku. Gak boleh ada yang menyakitinya sedikit pun, baik verbal maupun non-verbal. Terus setelah dijelaskan oleh Pak Ustadz, kita jadi mikir lagi ke beberapa tahun ke belakang. Adik aku pasti jadi agresif kalau ada yang menyinggung perasaan dia. Terus pernah pas dia marah, dia tendang pintu sampai pintu itu lepas dari engselnya. Tapi anehnya setelah kejadian itu, dia kayak lupa apa yang udah terjadi. Setiap kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya pun dia lupa. Dia pernah ngaku kalau dia tuh kayak linglung. Selalu ada waktu di mana dia ngerasa keskip dan gak inget apa-apa. Terus kata Pak Ustadz juga, jin itu pun berusaha menghalangi jodoh dari adik aku. Dari tiap dia kenalan sama cowok, pasti aja ada yang dilakuin si jin tersebut. Akhirnya keluarga minta buat diruqyah lah adik aku ini. Pak Ustadz pun setuju. Tapi dia minta adik aku buat ikhlasin dan usut punya usut. Adik aku itu sering mimpi ketemu sama cowok yang super baik, penyayang, pengertian, dan cowok itu selalu minta dia ikut ke asalnya. Adik aku sempat ngucap dalam mimpinya kalau laki-laki di dunia nyata cuma nyakitin dia aja. Kamu itu baik. Aku nyaman sama kamu dan gak mau pisah. Pak Ustadz minta adik aku buat berhenti inget si cowok dalam mimpi itu. Ikhlasin semua yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan lebih rajin beribadah. Singkat cerita, dengan perjalanan panjang ruqyah yang gak cuma sekali, akhirnya adik aku bebas dari gangguan jin tersebut. Dan 2020 kemarin, dia baru menikah dan sudah dikaruniai satu orang putri. Kata adik aku, di hari terakhir dia mimpi ketemu cowok itu, dia lihat wujud aslinya. Dia sosok tinggi besar dengan muka yang ada di dua sisi, depan dan belakang. Tampak depan adalah cowok yang sering ketemu sama dia di mimpi, tapi tampak belakangnya mukanya mirip monyet berbulu hitam. Cowok itu bertanya, yakin gak lepasin dia? Terus adik aku jawab, aku yakin kamu sama aku beda. Dan langsung hilang gitu aja sosok tersebut. Setelah itu dia gak pernah mimpi ketemu atau ngerasa ada yang aneh-aneh lagi. Nah, segitu Min cerita tentang adik aku. Ini udah atas izin dia juga ya aku ceritanya. Nanti aku cerita gimana senangnya si Tante Kun dengerin podcast yang roasting dia. Dia cekikikan seneng tiap aku play podcast itu. Aneh emang si Tante. Jadi emang ini bukan podcast horor, tapi humor sampai di ACC sama makhluk goib. Itu tadi cerita dari Teh Tiara, pengalaman adiknya lagi. Aing merinding Serunya. disco pisan ya. Asli ya. Tahunya, ya, Dia lo punya berunding sih. disco pisan aja ceritanya. Tiba-tiba si Farhan ngechat mana, kasar gitu. Terus tanpa konteks gitu pas mana ngontrol ke si Farhan pura-pura bego. Kan kesal ya ini. Itu aneh aja Nggak. aing mah tanpa Nggak konteks pura-pura sih. Nggak pura-pura sih. Itu mah nggak Tapi si Farhan pura-pura. masuk gitu ya, Emang kebiasaan. kayak gitu. Gila, Aduh, siap. ayo ngechat eta. Asik gitu. Asik gitu. Oh iya bener aing Aing mah pasti kapoho sih. Caritana kuduna teu kitu aing. Aing kapoho aing Salah. mah pasti. Sumpah Salah, ieu salah Teh ya. Tiara. Bener sih, orang kan waktu itu pernah inilah ngerjain sesuatu yang terkait sama si Anggi Nabila itu. Iya, mirip banget digangguin dari kecil kan kalau si Anggi Nabila tuh. Sama ini juga. Dan ternyata konklusinya tuh ya penyembuhannya Itu. dengan cara yang salah gitu. Kata Pak Ustadz. Bukan cara yang salah. Sebenarnya caranya gara-gara ngebuang tapi diisiin sama yang ngejagain kan. Ya yang Ya itu salah. itu salah sih, Ibu- Mang. Enggak, salah tuh selama si ibunya masih ada kan aman-aman aja berarti kan. Ya justru itu Enggak, kan. dia Pasti. salah. Harusnya tuh Iya. dibuang, ya udah dibuang aja, nggak Iya, usah nggak ada usah dimasukin lagi. jin yang mendampingi gitu. Betul. Ya mungkin ini loh, mungkin dibuang bener-bener udah dibuang tuh.
Cuma yang jadi masalahnya kan si tetehnya katanya gampang banget ya Oh, auranya, jadi buat ngejagain itu ya. buat dijagain gitu biar nggak ada lagi, kalau misalkan ada lagi yang mau macem-macem udah ada yang jagain, nggak usah ke si ibu lagi. Sebenarnya niat si ibu baik menurut orang mah emang ya. Heeh. Cuman kan umur mah unu apalnya. Eta asli. Umur mah unu Jadi kan apal. akhirnya kan kemarin juga kita pernah bahas tuh beberapa episode Iya, kemarin betul. kita pernah bahas masalah kalau yang kayak gitu yang pemiliknya udah nggak ada gimana sih? Nah, ini ternyata Itu. terjawab di cerita si Teh Tiara. Ternyata ya bener nggak kekontrol gitu. Kontrol. Si Tapi kan dia Karena tetap menjalankan job desk utama dia dari betul. awal. Cuman Tapi jadi Dia itu berlebihan. ngelindungin, ya betul. jadi berlebihan. Nah, yang jadi pertanyaan teh sebenarnya berarti jinnya cowok kan? Iya, mungkin ya di mimpi itu. Tapi kan nah caranya itu kan dia tuh jadi kayak nggak tahu jin yang sama nggak tahu nggak ya yang kayak ada dua orang di dua tempat yang berbeda gitu. Ada satu orang Ya di kan. dua tempat berbeda itu kan perinding disco ya Ya. anjir. Nah itu nggak tahu deh. Kalau itu. emang kekuatan Gokong kan bisa menyerupai Monyet. Keratung Ketan. Bulunya itu mah Keratung Pei. Mana suaranya siri tapi besadaan aneh kan? Duh, naik sendiri mic-nya. Asli iya merinding si- pisan si- anjir. Karunya si adiknya Adina karunya untuk- pisan gitu masalah untung nanti. udah beres mungkin ya sampai sekarang akhirnya udah menikah, udah punya anak juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak Betul. gitu. Saya Soalnya sampai dibully kan? Iya masalahnya di tuh sekolah dibully, di tempat yang kerja mungkin dibully. kelihatan aneh. Di tempat kerja dibully, terus banyak yang takut sama dia karena Iya. tiba-tiba di kantin Marahin. ada, terus di kelas ada, terus marahin guru. Oh, marahin guru, ngebentak guru tiba-tiba. Tak eta Ya teh mungkin nu jadi pertanyaan teh defense nya defense. Tapi eta teh si tetehna atau lain gitu. Kan suka ada dua teh ya. lain. Karena nu negara guru BP. Iya, berarti definisi saya ada dua orang tuh iya. Akhirnya Saya aslinya Ya, dua. saya aslinya dua. Iya, akhirnya Posisinya yang ngobrol itu loh. Ditanya sama si Teh Tiaranya ngobrol, Mamah di mana? Di dapur. Heeh, Lagi nyawana di masak. dapurna aya. Di dapur teh aya keur masak oke. Keur masak, anjing. jadi Bener, bingung masak. yang mana yang asli kan? Heeh, eta Nah, tah, eta itu tah yang- nu ngajieun Yang horor bahayanya eta itu anjir. sih. Itu bahaya sih. Yang bikin serem tuh yang pas melototin guru. Soalnya kemarin tuh ya pas orang di villa teman orang tuh nyeritain tentang dipelototin makhluk kayak gitu juga. Anjing. Dengerin selengkapnya di Spotify dan Noise.